Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian untuk kelas 10 farmasi. Kali ini kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu menganalisis sediaan obat bentuk pufis dan pulveras. Bersama saya Siti Fauzia ZD Sutista, SMK Negeri 1 Anjatan. Ya, berikut adalah gambar pufis dan pulveras, di mana pufis merupakan serbuk tidak terbagi, sedangkan pulveras merupakan serbuk berbagi. Definisi serbuk yaitu campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan dan ditujukan untuk pemakaian oral ataupun pemakaian luar, di mana serbuk terbagi atas dua, yaitu pufis, serbuk tak terbagi, dan pulveras, serbuk terbagi. Serbuk oral tak terbagi terbatas untuk obat yang relatif tidak poten seperti laksansia, antasida, makanan diet, dan beberapa analgesik, di mana pasien dapat menakar secara aman dengan sendok teh atau penakar lain. Sedangkan pulveras, serbuk terbagi, serbuk yang dibagi dalam bobot kurang lebih sama dan dibungkus dengan kertas perkamen atau pengemas lain untuk sekali minum. Adapun jenis-jenis pufis terbagi menjadi 4. Yang pertama pufis aspersorius, pufis dentifricius, pufis sternutorius, dan pufis effervescens. Pufis aspersorius itu serbuknya ringan, bebas dari butiran kasar, dan dimaksudkan untuk obat luar. Pufis dentifricius itu serbuk gigi, biasanya menggunakan karmin sebagai pewarna yang dilarutkan terlebih dahulu. Pufis sternutorius itu serbuk bersin yang penggunaannya dihisap melalui hidung sehingga serbuk tersebut harus sangat halus sekali. Dan terakhir pufis effervescens, serbuk yang biasanya yang sebelum ditelan dilarutkan terlebih dahulu dalam air dingin atau air hangat sehingga akan mengeluarkan gas karbon dioksida. Selanjutnya kita akan bahas pencampuran serbuk. Pencampuran serbuk hendaknya dilakukan secara cermat dan dijaga agar tidak ada sisa serbuk yang menempel pada mortir, khususnya serbuk yang berkhasiat tinggi dan jumlahnya kecil. Obat yang berkhasiat tinggi dan jumlahnya kecil harus dicampur dengan zat tambahan dalam mortir serta dimasukkan terlebih dahulu. Sedangkan obat yang bentuknya kristal atau bongkahan besar hendaknya digerus terlebih dahulu. Bahan berwarna dapat digunakan sebagai indikator keseragaman atau homogenitas serbuk. Yang pertama, pencampuran serbuk dengan bahan padat, di mana bahan padatnya merupakan serbuk halus sekali. Yang pertama, jika serbuk halus sekali tersebut tidak berkhasiat tinggi seperti belerang, maka tidak dapat diayak dengan ayakan sutra ataupun logam karena dapat menimbulkan gesekan dan menciptakan butiran bermuatan listrik. Oleh sebab itu, belerang tidak ikut diayak dalam pembuatan bedak tabur. Demikian pun iodoform, bahan diayak terpisah karena baunya sukar untuk dihilangkan. Sementara itu, penggerusan serbuk yang sangat halus dan berwarna harus menggunakan mortir yang dilapisi bahan tambahan karena serbuk dapat masuk dalam pori-pori mortir dan warnanya sulit dihilangkan. Selanjutnya, jika serbuk yang halus sekali ini merupakan zat berkhasiat tinggi, jika dalam jumlah besar, serbuk perlu digerus dalam mortir yang telah dilapisi dengan zat tambahan. Sementara itu, jika serbuknya dalam jumlah kecil yaitu kurang dari 50 mg, maka perlu dilakukan pengenceran. Pengenceran serbuk dilakukan dengan mencampurkan bahan aktif dalam jumlah tertentu dengan zat tambahan. Selanjutnya, pencampuran serbuk dengan bahan padat, di mana bahan padatnya berbentuk hablur dan kristal.
Serbuk dengan camphor, maka karena camphor tersebut sangat mudah berkumpul atau beragregasi, maka dapat dicegah dengan cara mencampurkan camphor terlebih dahulu dengan ether atau etanol, kemudian dikeringkan dengan zat tambahan. Lalu, serbuk dengan asam salisilat. Karena asam salisilat sangat ringan sehingga mudah terbang, maka dalam hal ini, asam salisilat perlu dibasahi dengan ether dan segera dikeringkan dengan zat tambahan. Selanjutnya, serbuk dengan asam benzoat, naftol, mentol, dan timol. Bahan dikerjakan seperti halnya dengan asam salisilat, yaitu ditambahkan etanol 95% jika obat dalam, dan penambahan ether digunakan untuk obat luar. Dan yang terakhir, serbuk dengan garam-garam yang mengandung kristal. Bahan seperti kalium iodida dan garam-garam bromida dapat dikerjakan dalam lumpang panas. Garam-garam yang memiliki garam eksikatus lebih baik diganti dengan eksikatusnya. Selanjutnya, pengemasan pulvis dan pulveras. Untuk pemakaian luar, serbuk tidak terbagi umumnya dikemas dalam wadah kaleng yang berlubang untuk memudahkan penggunaan, contoh bedak tabur. Sedangkan untuk obat dalamnya, serbuk tidak terbagi disimpan dalam botol mulut lebar, sama supaya memudahkan penggunaan. Adapun pulveras atau serbuk terbagi dibungkus dengan kertas perkamen untuk melindungi serbuk dari pengaruh lingkungan. Serbuk terbagi biasanya dapat dibagi langsung tanpa penimbangan secara visual. Sebelum dibungkus dengan kertas perkamen terpisah seteliti mungkin sehingga tiap-tiap bungkus berisi serbuk yang kurang lebih sama jumlahnya. Selanjutnya adalah evaluasi mutu. Meskipun termasuk sediaan yang sederhana, sediaan serbuk tetap perlu dievaluasi mutunya. Parameter yang umum diuji untuk sediaan serbuk adalah keseragaman bobot serbuk. Evaluasi keseragaman bobot dilakukan dengan menimbang isi 20 bungkus satu per satu, mencampur isi bungkus tersebut, menimbang dan menghitung bobot rata-ratanya. Penyimpangan antara penimbangan satu per satu terhadap bobot isi rata-rata harus tidak lebih dari 15% tiap bungkus dan tidak lebih dari 10% tiap 18 bungkus. Selanjutnya adalah contoh resep. Berikut adalah beberapa contoh resep dari serbuk tidak terbagi dan serbuk terbagi. Adapun pembahasannya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, untuk hari ini sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.